Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah, kepada Allah lah semua pujian dan ibadah ditujukan. Dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala masih bisa melanjutkan berbagai macam rangkaian ibadah. Dan salah satunya adalah salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan kajian sesudahnya. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban atas setiap muslim. Jemaah sekalian, pembahasan kita pada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masih pada bab al-waswasah, pada bab waswas. Telah kita sebutkan bahwa ada dua jenis waswas yang menjadi penyakit bagi hati manusia. Yang pertama adalah al-waswasah fi al-ibadah, waswas dalam hal ibadah. Ketika seseorang merasa bahwa dia seakan-akan telah batal wudunya, atau misalkan jikalau dia merasa dan selalu ragu bahwa dia suci ataukah tidak. Dan ini banyak menimpa manusia, penyakit al-waswasah fil ibadah. Dan yang kedua adalah al-waswasah fi al-khaliq, waswas di dalam permasalahan keyakinan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam masalah al-waswasah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa syaitan itu senantiasa membisiki hati manusia, sebagaimana malaikat juga senantiasa membisiki kebaikan, sebagaimana malaikat juga membisiki kebaikan. Pada satu kejadian, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang al-waswasah. Al-waswasah, maka kata Rasulullah SAW, hendaklah dia ucapkan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal tanpa permulaan dan maha akhir tanpa adanya kesudahan, wal zahir, dan yang kepadanya al-zahir dan juga al-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Abu Zumail ketika bertanya, ma syai'un ajiduhu fi sadri, aku mendapatkan sesuatu ganjalan dalam dadaku, dalam hatiku. Maka Ibnu Abbas bertanya, mahu, apakah itu? Qultu, aku berkata, wallahu la atakallamu bih, aku sungkan untuk menyebutkan. Intinya ada ganjalan di hatiku. Maka Ibnu Abbas langsung menangkap, menyatakan, asyai'un min syak, apakah itu adalah keraguan terhadap Allah? Qultu bala, maka aku pun berkata, na'am, iya Ibnu Abbas. Waqala li, maka Ibnu Abbas menasihatiku, ma naja min dzalika ahadun, banyak manusia yang terkena demikian dan sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada yang selamat sama sekali. Maksudnya adalah keraguan bahwa
keraguan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau semuanya adalah diciptakan oleh Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Itu maksudnya. Kalau demikian kata Abdullah bin Abbas, maka ucapkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim." Wa arsyadahum bi hadhihi al-ayati ila butlani tasalsulil batili badihatil aqli. Maka Abdullah bin Abbas memberikan petunjuk kepada temannya di dalam perkataan beliau ini supaya memutus keraguan yang biasanya ditimbulkan oleh akal. Ya, akal itu kan senantiasa bertanya, bahkan terkadang masuk pada wilayah ghaib, Wa anna silsilatal makhluqati bi ibtida'iha tantahi ila awwalin laisa qablahu syai'. Dan dia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang bermula kemudian ada itu akan terhenti pada satu zat yang maha kuasa yang dia ada tanpa ada permulaan. Kama tantahi fi akhirha ila akhirin laisa ba'daha syai'. Sebagaimana segala sesuatu akan berhenti pada Allah Subhanahu wa taala yang sesudahnya tidak ada lagi sesuatu. Kama anna dhuhurahu wal uluwul ladzi laisa fawqahu fihi syai'. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, yang di atasnya tidak ada lagi sesuatu apapun. Wa butunuhu wal ihatatu allati la yakunu dunahu fiha syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang di bawahnya tidak ada segala sesuatu apapun. Intinya jemaah dan umat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini telah kita sebutkan sebelumnya bahwa terkadang manusia itu ada waswasah dalam hatinya. Ada waswasah di dalam hatinya dan dia langsung kembalikan kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kekal abadi, yang pertama tanpa ada permulaan dan yang akhir tanpa ada kesudahan. Demikian. Dan telah kita sebutkan bahwa ini adalah pembahasan di dalam masalah akidah, asma wa sifat. Jadi pembahasan akidah itu ada 3 ruang lingkup pembahasannya, sehingga kemudian disimpulkan bahwa akidah itu ada 3. Bukan Rasulullah SAW yang membagi akidah itu atau pembahasan tauhid 3 jenis maksudnya, yakni tauhid rububiyah, kemudian apa? Tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Bukan jenis tauhid atau akidah ada 3, tetapi memang setelah diteliti ruang lingkup pembahasan akidah tidak keluar dari 3 pembahasan tadi, yakni pembahasan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pembahasan tentang uluhiyah, bahwa karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya, maka ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembahasan asma wa sifat. Pembahasan tentang asma wa sifat, tentang nama-nama dan zat Allah Subhanahu wa taala serta sifatnya. Nah, kebanyakan syubhat itu berada pada pembahasan asma wa sifat. Sebab pembahasan tentang nama dan sifat Allah sama saja pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang gaib. Dan telah kita jelaskan bahwa para ulama ketika membahas tentang al-imanu billah, iman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama, maka biasanya para ulama membahas dari sudut tentang penetapan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan makhluk, dengan bahasa mungkin ada, mungkin juga tiada. Kalaupun ada dimulai dengan permulaan dan nanti adanya disudahi dengan tiada. Ini disebut dengan mungkin ada. Kalau Allah taala apa tadi? Wajib
ada. Kalau kita manusia dan semua makhluk, sebab hanya ada dua. Yang pertama adalah Khaliq, yaitu Allah. Yang kedua adalah makhluk. Apapun selain Khaliq itu adalah makhluk, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala wajib ada, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala mungkin ada. Kalaupun ada, awalnya dimulai dengan permulaan. Kemudian disudahi dengan ketiadaan. Dan telah kita sebutkan bahwa di sini para ulama menetapkan beberapa pondasi supaya manusia yakin tentang adanya zat yang maha pencipta. Berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW disimpulkan yang pertama adalah dalil at-tasalsul. Dalil tentang bahwa setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Sebab hanya ada beberapa kemungkinan. Ini sedikit kita ulang. Yang pertama, alam semesta yang namanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia ada am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dia ada secara tiba-tiba dan kebetulan. Ini kemungkinan yang pertama, dan ini jelas tertolak. Kemungkinan yang kedua adalah amhumul khaliqun, atau apakah makhluk menciptakan dirinya sendiri. Yang pertama tertolak, nggak mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi dengan tiba-tiba, sudfatan, kebetulan. Adapun yang kedua apa tadi? Makhluk menciptakan dirinya sendiri. Ini juga tertolak. Hanya satu kemungkinan yang diterima oleh logika adalah bahwa segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh zat di luar makhluk yang maha kuasa, yaitu yang kita panggil dan sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil at-tasalsul. Kemudian yang kedua, para ulama menetapkan tentang dalil fitrah. Telah kita sebutkan bahwa manusia yang sehat akalnya dan selamat fitrahnya, maksudnya akalnya masih normal dan fitrahnya masih suci, itu pasti tanpa bisa dibantah dalam relung hatinya yang paling dalam dia mengakui dengan penuh kesadaran, tanpa penolakan, tanpa keraguan bahwa ada zat yang maha kuasa, tempat dia bergantung, tempat dia memohon, yang telah menciptakan dia, alam semesta dan mengatur segalanya. Pasti demikian. Kecuali ketika logika atau akal dia telah rusak, atau hati dia telah sakit atau mati. Ini yang kedua, jamaah. Adapun yang ketiga, para ulama biasa menetapkan tentang keteraturan yang luar biasa yang terjadi di alam semesta. Demikian juga pada setiap makhluknya, menunjukkan ada zat yang maha kuasa yang mengaturnya. Baru kemudian yang keempat, bahwa manusia butuh pada etika dan tujuan hidup. Telah kita sebutkan bahwa agnostik bahkan ateis, mereka menganggap manusia ini hanyalah satu di antara spesies biologis yang tujuan hidupnya hanyalah makan, minum, berhubungan, sesudah itu mati. Nggak ada lagi sesudahnya kehidupan. Karena itu ateis, agnostik, dia tidak punya tujuan kehidupan, tidak punya makna dalam kehidupan. Ini tentu saja bertentangan dengan kemanusiaan. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang mungkin saja sangat berbahaya dan merugikan dia dan orang lain, sebab dia merasa tidaklah manusia kecuali apa tadi? Satu di antara jenis makhluk biologis, makan, minum, tidak ada aturan yang mengekang, sebab dia tidak percaya akan eksistensi Tuhan, dan juga dia tidak punya apa tadi? Makna dan tujuan kehidupan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini juga para ulama membahas bahwa al-kalamu fi dzat kal kalami fi sifat.
bahwa pembicaraan di dalam masalah zat itu juga sama pembicaraan di dalam masalah sifat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat apa tadi? Yang mempunyai asma dan sifat. Di sini ada beberapa pandangan yang salah. Perlu kita pahami jamaah. Di dalam pembahasan asma wa sifat ini banyak muncul golongan-golongan yang menyimpang. Contoh, hanya menetapkan asma dan sifat saja. Ada golongan yang dinamakan dengan Jahmiyah, yang dulu awal mula didirikan oleh Jaham bin Safwan. Jahmiyah ini menyatakan Allah adalah zat tetapi tidak punya sifat. Tidak punya sifat. Sebab berbilangnya sifat menurut Jaham bin Safwan menunjukkan berbilangnya zat. Maka golongan Jahmiyah itu menolak semua sifat Allah, semua nama Allah. Intinya Allah itu adalah zat, titik, selesai. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama, sepakat. Adapun yang kedua adalah golongan yang mereka menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat. Apa yang menjadi patokan dan landasan adalah akal. Ini juga salah. Telah kita sebutkan bahwa dalam kaidah pembahasan asma dan sifat, la majala lil aqli fi mabahithis sifat wal dzat. Tidak ada otoritas sedikit pun bagi akal untuk membahas tentang zat dan sifat Allah. Sebab zat dan sifat Allah adalah hal yang gaib. Adalah hal yang gaib, hanya terpaku pada Al-Quran dan hadis, informasi daripada Allah dan Rasulnya, imani, seperti itu. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang mereka terima sebagian, tolak sebagian. Kalau sesuai dengan akal maka diterima, kalau tidak sesuai dengan akal maka ditolak. Akal menurut mereka, padahal tadi kaidahnya apa? Di dalam masalah pembahasan zat dan sifat tidak ada sedikit pun ketentuan untuk akal. Nah, golongan ini banyak. Ya, golongan ini banyak. Ada yang disebut dengan Asy'ariyah, ada yang disebut dengan Maturidiyah. Mereka terima sebagian sifat dan tolak sebagian sifat yang lain. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka terima terkadang disebut dengan 20 sifat. Disebut dengan 20 sifat. Sifat yang lain ditolak. Maka mereka katakan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, apalagi qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar dan semacamnya. Yang lainnya tolak. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita kelompokkan secara umum global itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sifat yang disebut dengan ma'nawiyah. Sifat yang disebut dengan ma'nawiyah. Contohnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti itu. Allah Ta'ala Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Kuasa, Maha Menciptakan. Itu disebut dengan sifat apa? Ma'nawiyah. Yang kedua adalah sifat yang selain ma'nawiyah, yang jikalau dalam asosiasi akal manusia, jikalau itu dilekatkan pada makhluk, kesannya adalah anggota badan. Tetapi jikalau bagi Allah, maka laisa kamitslihi syai'un. Contohnya apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ditolak. Alasannya adalah itu penyerupaan dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tentu beda antara tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Naam.
Maka beberapa kaidah jamaah secara singkat saja, dan nanti antum akan belajar dalam pembahasan apa tadi? Akidah asma wa sifat. Akidah asma wa sifat dengan buku-buku khusus itu sangat penting dan mulai jarang dipelajari saat ini, sehingga terkadang kaum muslimin banyak yang tidak paham kemudian terjatuh dalam kesesatan. Sebab begini jemaah, kaum muslimin ini disebut dengan muslimin, mukminin. Di dalam Islam, muslim adalah kepastian tanpa boleh adanya istithna. Jadi kalau kita ditanya, Pak, apakah Anda muslim? Kita wajib menyatakan tegas, yakin, iya, saya muslim. Tapi kalau kita ditanya, Pak, apakah Anda mukmin? Kita katakan insya Allah. Insya Allah, sebab iman itu lebih dalam daripada hanya sekedar Islam. Jikalau ditanyakan demikian. Kemudian setiap mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka beriman dengan rukun iman dan rukun Islam, salatnya juga menghadap kiblat, maka mereka disebut dengan ahlul qiblah. Disebut dengan apa tadi? Ahlul qiblah. Mereka juga adalah kaum muslimin. Mereka juga adalah orang Islam. Sama semua. Tetapi yang disebut dengan kaum muslimin tadi, ahlul qiblah tadi, yang secara umum mereka adalah saudara dan mereka punya hak atas setiap kita, 6 hak ketika ketemu diucapkan salam, gitu kan. Ketika sakit dijenguk, ketika bersin maka ucapkan tashmid, yarhamukallah. Ketika dia meninggal maka diiringi jenazahnya. Di tubuh kaum muslimin tadi macam-macam lagi. Ada yang disebut dengan ahlus sunnah, ada lagi yang disebut dengan selain ahlu as-sunnah. Ahlu sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Nah, ini sekedar tambahan. Maka secara ringkas ada beberapa kaidah. Yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-kalamu fi dzat kal kalami fis sifat. Pembicaraan tentang zat Allah itu adalah hal yang gaib. Demikian juga pembicaraan tentang sifat Allah. Hal yang gaib cukup terima ayatnya, tetapkan maknanya, dan yakinilah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Stop. Situ saja. Tidak boleh yang pertama membayangkan. Yang kedua, bertanya bagaimana sih? Tidak boleh. Yang ketiga, memperdebatkan. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah taala adalah zat yang istawa di arsy. Kita imani. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita imani sebagaimana maknanya, sebab tidak ada yang lebih fasih mengungkapkan tentang sesuatu melainkan Allah. Dan Allah Ta'ala pasti menginginkan hidayah. Tidak mungkin makna yang berkebalikan yang boleh kita takwil. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian tidak boleh apa tadi? Bayangkan dengan pikiran kita. Berikutnya, tidak boleh bertanya apa tadi? Bagaimana sih? Sebab bagaimana itu tidak boleh. Ketika tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih istawa Allah dengan pikiran dan bertanya dengan lisan, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya memperdebatkan. Oh, mungkin menurut saya begini, mungkin menurut saya begini. Stop. Itu tentang sifat Allah. Jadi kaidah yang pertama adalah al-kalamu fi dzat kal kalami fi sifat. Kemudian kaidah yang kedua tadi, la majala lil aqli fi mabahis sifat. Tidak ada sama sekali wilayah akal untuk bisa masuk di dalam masalah zat dan sifat Allah. Sebab ini hal yang gaib. Sama seperti begini jemaah. Di dalam tubuh kita ada roh. Roh ini bisa diidentifikasi
kemudian dianalisa dan dibahas secara keilmuan dan logika ataukah tidak? Tidak bisa. Itu ruh yang merupakan makhluk. Ruh yang merupakan makhluk ada di tubuh kita, kita merasakan dan kita hidup dengannya dengan izin Allah, tapi gaib. Maka sama sekali akal tidak ada otoritas untuk membahas hal yang gaib. Yang berikutnya adalah amiruha, kaidah yang ketiga, amiruha kama ja'at bila kaifin. Kaidah yang telah sabit dari sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah kalau ada ayat sifat amiruha, terima kama ja'at, seperti bunyi ayatnya, bunyi hadisnya, bila kaifin, tetapkan maknanya tapi jangan bertanya kaif. Mana kaif? Bagaimana? Tangan Allah di atas tangan mereka. Imani ayatnya. Tetapkan maknanya bahwa Allah Ta'ala mempunyai tangan. Lah bagaimana ya Ustaz? Dengan lisan, membayangkan dengan pikiran. Nah ini yang gak boleh. Yang selanjutnya at-tasawi fil lafzi wal istilah la yadullu ala tasawi fil haqa'iq. Bahwa kesamaan dalam penyebutan dan istilah tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Manusia punya tangan, katakanlah demikian. Binatang punya tangan. Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala punya tangan. Ini sama dalam istilah dan penyebutan gak Pak? Sama. Tapi kesamaan dalam penyebutan dan istilah tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Makna dan hakikat. Makna dan hakikat. Manusia mendengar gak Pak? Mendengar. Melihat gak? Melihat. Allah Ta'ala juga mendengar dan melihat. Sama gak dalam istilah? Sama. Tetapi tidak menunjukkan adanya kesamaan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah dalam masalah sifat kita harus mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu itu artinya menolak. Apa yang kita tolak adalah penyerupaan Allah kepada makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Apa yang kita itsbat yaitu penyebutan sifat Allah Ta'ala tadi beserta maknanya. Itu yang kita tetapkan. Kita tetapkan maknanya dan kita tolak penyerupaan terhadap semua makhluknya. Maka tidak boleh dalam masalah sifat kita terjatuh pada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah golongan yang mu'attilah. Golongan mu'attilah ini menolak semua sifat Allah. Yang kedua adalah muta'awwilah. Golongan yang terima sebagian yang lain ditolak dan ditakwil. Yang ketiga adalah golongan musyabbihah, yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan ini juga penting, yakni pembahasan akidah asma sifat. Sebab ketika tidak dipelajari secara betul, maka mungkin saja akan masuk informasi dan penjelasan yang salah. Nah, ini pembahasan tentang kemarin itu tentang waswasah, sedikit tambahan faedah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja faslun fima yaquluhu wa yaf'aluhu man ishtadda ghadabu. Pasal pembahasan tentang apa yang diucapkan oleh seorang manusia ketika kemarahannya memuncak. Jadi bagaimana kemarahan itu bisa dia manage sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan. Tentu saja hal yang sangat manusiawi, seseorang terkadang emosi, marah, gondok, kecewa. Itu kan biasa, manusia demikian. Karena itulah ada banyak sifat dasar manusia yang negatif. Jadi kita ini manusia banyak membawa sifat negatif, walaupun kita diciptakan fitrah sesuai dengan fitrah yang suci, tetapi ada banyak sifat negatif.
Di antara sifat negatif yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran adalah wa khuliqal insanu da'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi sangat-sangat lemah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman khuliqal insanu min ajal, manusia itu sifatnya, salah satu sifat jeleknya tergesa-gesa. Kemudian banyak sifat-sifat jelek manusia. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW beliau memberikan contoh supaya berdoa kepada Allah berlindung daripada sifat jelek. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita diminta berlindung daripada sifat-sifat jelek kita. Masing-masing kita, saya, Anda semua ada sisi yang harus kita manage, yang harus kita tahan, yang harus kita perbaiki, yang kita berlindung kepada Allah sebab itu jelek. Siapapun dia, yang saya maksud adalah selain para nabi, itu ada sifat-sifat jelek yang harus kita tekan, kita tahan, kita hilangkan, kita minimalisir, dan kemudian kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu sifat jelek tadi adalah emosi. Ya, ketika seseorang marah dengan alasan-alasan yang biasanya dia jadikan sebagai alasan. Di dalam Islam tidak ada alasan untuk seseorang marah dalam arti marahnya bersangatan, memuncak, kemudian dia mengucapkan atau melakukan sesuatu di luar kesadaran. Kemudian dia menyesal. Enggak ada toleransi sama sekali, dan bahwa itu tidak boleh. Kecuali satu, ketika Islam sedang dihina atau diinjak-injak atau ya seperti itulah. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat penyabar ketika berhubungan dengan diri beliau. Tapi kalau berhubungan dengan Islam, maka beliau langsung memerah muka beliau. Seperti itu. Maka amar Rasulullah SAW ayyudfi'a anhu jamratal ghadabi bil wudu. Rasulullah SAW kata Imam bin Qayyim, beliau tuntunannya ketika seseorang emosi, karena emosi itu berasal daripada syaitan, syaitan itu berasal daripada api, maka hendaklah seseorang yang sedang emosi untuk wudu. Jadi kalau kita sudah merasa wah, iya kan, sedang marah, maka ke belakang dulu, ambil wudu. Insyaallah marahnya akan mereda. Wal qu'udu in kana qa'iman wal ittija'u in kana qasida. Dan hendaklah seseorang yang sedang emosi atau marah, ketika dia posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau sedang duduk, hendaklah dia berbaring. Tujuannya kata para ulama, sebab biasanya orang yang sedang marah itu dia siap untuk melampiaskan kemarahannya. Dan posisi yang paling siap untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, pelampiasan emosi, itu biasanya dalam posisi berdiri. Kalau lagi rebahan kan susah juga mau mukul, Pak ya. Itu maksudnya. Lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk lebih aman apa? Berbaring. Wal isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim, dan dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika marah dia nyebut. Makanya orang tua kita dulu kalau ada yang emosi, Pak, Bu, nyebut. Nyebut itu bukan nyebut asal nyebut. Maksudnya nyebut itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ambil wudu, kemudian istighfar, dan juga ubah posisi. Walamma kana al-ghadabu wasyahwatu jamrataini min narin fi qalbi ibni adama. Dan permisalan emosi serta syahwat, nah ini disamakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa emosi yang memuncak, demikian juga syahwat yang memuncak, itu perumpamaannya seperti api di hati seorang manusia. Amara ayyudfi'aha bil wudu'i was salati wal isti'adati minasyaitonir rajim. Maka untuk memadamkan kedua hal tadi, yang pertama apa? Syahwat yang memuncak, kalau laki-laki tidak ada perempuan maksudnya, lagi puncak-puncaknya. Kemudian yang kedua adalah emosi yang memuncak.
itu perumpamannya seperti api yang berkobar di hati manusia, maka cara untuk meredakannya adalah hendaklah seseorang dia berwudu, kemudian sholat dan berlindung daripada syaitan, serta mengucapkan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian? Wa hadha innama yuhmalu alaihi shiddatu syahwati fa amarahum bima yutbi'u bi jumlataha wa huwa al-isti'anatu bis-sabri was-salah wa amara ta'ala bil isti'adzati minasyaitani inda nazi'ati. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ketika kita emosi, cepat kita ingat kepada Allah, berlindung daripada syaitan, ambil wudu, salat. Itu adalah pengamalan daripada firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak marah, jamaah. Orang yang senantiasa ngalah, kalem, di apapun dia oleh orang lain dia senyum, enggak, bukan begitu. Orang yang baik, normal dia sebagai manusia adalah dia juga bisa emosi dan bisa marah. Tetapi ketika emosi dan marah, maka dia tadi ambil wudu, dia sholat, dia berlindung daripada syaitan, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanatil ma'asi kulluha tatawalladu minal ghadabi wasyahwati kana nihayatu quwwatil ghadabi bil qatli wa nihayatu quwwati syahwati bizina. Jama'a ta'ala bainal qatli waz zina. Karena maksiat itu biasanya hanya ada dua pangkal sebabnya. Jadi kalau dirunut, pangkal maksiat seorang anak Adam itu ada dua. Yang pertama adalah bersumber daripada emosi yang memuncak, rasa marah. Ujung-ujungnya dia menyakiti orang lain. Maksiat yang paling puncak adalah membunuh. Adapun syahwat itu juga bisa menyeret manusia pada maksiat. Makanya puncak daripada maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu adalah zina. Maka berhati-hati kita terhadap dua maksiat, yaitu membunuh dan berzina. Membunuh dan berzina. Wa ja'alahuma qarinaini fi suratil An'am wa suratil Isra wa suratil Furqan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-An'am dan surah Al-Isra serta surah Al-Furqan. Dalam surah Al-An'am itu maksudnya firman Allah, qul ta'alu atlu ma harama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian, aku bacakan terhadap kalian apa yang Allah taala haramkan atas kalian. Ada 10 yang diharamkan di dalam surah Al-An'am dan itu menjadi salah satu bab pembahasan dalam kitab Tauhid. Di antaranya adalah wala taqtulu, janganlah kalian membunuh dan janganlah kalian berzina. Ini membunuh dan berzina. Dan dua-duanya adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kalau saya tidak khilaf, Rasulullah SAW menyatakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah kathratul haraj, banyaknya pembunuhan. Makanya pusing juga kita baca berita, Pak ya. Dikit-dikit berita pembunuhan. Ya. Sampai-sampai seseorang tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Itu di akhir zaman. Kalau banyak terjadi fenomena pembunuhan, bahkan kadang kita mendengar seorang ayah membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya, tetangga membunuh tetangganya. Nah, itu berarti tanda hari kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat atau belum, Pak?
Udah dekat ya. Jadi semua tanda kecil hari kiamat semuanya sudah lengkap. Dan di antara tanda yang lain adalah zina. Adalah zina. Kasratul zina, banyaknya perzinahan. Ini juga dosa yang sangat besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Wal maqsudu anna subhanahu arsyada ibadahu ila ma yadfa'una bi syarrahu quwwatal ghadabi wasyahwati minas salati wal isti'adzah. Dan maksud Allah Subhanahu wa taala adalah memberi petunjuk kepada hambanya bahwa hal yang paling efektif untuk menghindarkan seorang manusia dari dua kejelekan sifatnya yang sangat dominan yang bisa merusaknya, yakni api kemarahan dan api syahwat, itu adalah dengan berlindung kepada Allah daripada syaitan, wudu, salat. Wudu, salat. Jadi sama kata Imam Ibnu Qayyim juga terhadap syahwat. Terhadap syahwat. Kita lagi di jalan, tahu-tahu melihat wanita yang sangat cantik, yang terbuka auratnya, berkobar syahwat, api syahwat dalam hati. Jadi api dalam hati manusia itu ada dua. Api apa tadi? Kemarahan. Dan yang kedua adalah api syahwat. Ini pemberlakuannya sama terapinya. Apa tadi? Berlindung daripada syaitan, istighfar, ambil wudu, salat. Kalau syahwat, pulang ke rumah, datangi istri. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Ya, yang pertama halal, yang kedua adalah diharamkan. Yang kedua diharamkan, pandangan maksudnya. Nah, mungkin sampai di sini tadi kita tambahkan sedikit faidah tentang was-was jamaah, hati-hati terhadap was-was, dan yang kedua hati-hati juga terhadap emosi atau rasa marah. Dan banyak hadis Rasulullah SAW tentang marah ini, contohnya misalkan la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah. Itu sebetulnya artinya bukan jangan engkau marah. Maksudnya adalah jangan engkau ikuti kemarahanmu dengan melampiaskannya. Marah itu boleh, tapi tidak boleh dilampiaskan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang dia emosi dan dia mampu melampiaskannya, kemudian dia tidak lampiaskan karena Allah, kelak yud'a yaumal qiyamah, dia dipanggil pada hari kiamat di hadapan semua malaikat, amamal khalaik, kemudian dia dikatakan oleh Allah, ini ada bidadari banyak, pilih mana yang paling cantik yang engkau kehendaki. Masya Allah, disuruh milih bidadari yang paling cantik, padahal bidadari itu semuanya cantik, pilih lagi. Masya Allah, seperti itu jemaah. Jadi di dalam Islam marah ini sangat berbahaya. Maka kita istighfar, berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan, kemudian ambil wudu, sholat. Kecuali kalau dalam hal agama. Contohnya misalkan anak kita sudah balik, ya tidak sholat, boleh kita marahin. Tapi itu juga tetap edukasi. Boleh dipukul tapi tidak membahayakan. Istri misalkan tidak menutup aurat, boleh dimarahin, dinasehatin sudah berkali-kali, tetap juga dimarahin boleh. Seperti itu. Jadi marahnya yang dibolehkan dalam Islam adalah ketika agama Islam itu dilecehkan, misalkan dihina atau salah satu syariatnya, atau orang yang di bawah tanggung jawab kita melanggar syariat Islam. Nah, itu kita boleh marah seperti itu. Sampai di sini jemaah, mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan di dua pembahasan tema ini. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Iya. Iya, kapan kita mengucapkan Masya Allah? Iya. Kemudian apa tadi? Subhanallah. Iya. Kapan kita mengucapkan Masya Allah? Salah satunya adalah ketika kita kagum. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, kalau kalian kagum terhadap sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Demikian juga ketika kalimat Subhanallah. Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Ketika misalkan dulu para sahabat ketika awal masuk Islam, itu kan ada hadis yang disebutkan dalam kitab Tauhid tentang para sahabat melihat ada satu pohon, kemudian kaum musyrikin menggantungkan pedang dan senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya mendapatkan berkah. Para sahabat kemudian meminta kepada Rasulullah, ij'al lana, jadikan bagi kami juga seperti mereka. Maka Rasulullah SAW menyatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Allah kita katakan Subhanallah. Ketika ada hal yang tidak pantas, tidak layak disematkan atau dilakukan, maka kita katakan Subhanallah. Ya, secara umum demikian. Subhanallah dan Masya Allah. Kalau kita Masya Allah biasanya kalau apa ya? Masya Allah. Kalau kagum juga ya? Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Itu bagus supaya tidak terkena apa tadi? Tidak mengeluarkan ain, penyakit ain. Nah, ada yang lain? Ya. Iya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ada golongan dahriyin, ada golongan kalau zaman sekarang disebut dengan agnostik dan ateis. Zaman dulu disebut dengan dahriyin atau mulhidin, ilhad, yang mereka meragukan atau menolak dan tidak beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para filsafat misalkan yang membahas demikian, maka para ulama zaman dulu ada yang membantah dengan ayat dan hadis, ada juga yang tertantang filsafat dibantah dengan filsafat. Nah, yang masuk ke sini adalah dua golongan. Yang pertama adalah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka membantah kesesatan filsafat dengan filsafat. Begitu. Yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Filsafat dilawan dengan filsafat. Ya. Dan mereka punya andil memang membantah kesesatan, tapi juga saking asiknya di filsafat jatuh juga dalam kesalahan dan ketergelinciran. Contohnya tadi adalah Asy'ariyah. Mereka membantah golongan Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak punya sifat. Sebab berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya zat. Maka Asy'ariyah membantah Jahmiyah juga dengan filsafat, dengan logika. Tidak mungkin ada satu zat tidak punya sifat. Itu satu hal yang mustahil dengan menurut logika. Jadi membantahnya selalu dengan logika dan filsafat, tidak dengan ayat. Akhirnya mereka kemudian menyatakan sifat ada yang sesuai dengan akal, ada yang tidak sesuai dengan akal.
walaupun disebutkan dalam Al-Quran sifat Allah tidak sesuai dengan akal, logika manusia, kata Asy'ariyah, maka kita takwil, kita tolak dan kita ubah maknanya. Jadi keasikan di filsafat kemudian menjadikan filsafat sebagai salah satu landasan dalam berislam. Jadi keasikan filsafat akhirnya juga jatuh dalam kesalahan. Itu intinya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa kita mencukupkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan filsafat digunakan pada posisinya, maksudnya adalah tidak sebagai bantahan utama, tetap dengan Al-Quran dan hadis. Nggak mau ya tinggalkan, begitu, tidak jatuh dalam perdebatan. Maka salah satu kaidah disebutkan oleh Imam Ahmad adalah la jidala wal mira fiddin, tidak ada debat kusir dalam agama. Kalau ada yang ngotot, jangan kita layani. Dia menghembuskan syubhat dengan filsafat, jangan kita layani. Dalam perdebatan misalkan dipanggil orang awam yang jahil sehingga mereka bisa teracuni, kita bantah, nggak mau, tinggalkan. Gitu maksudnya kata Imam Ahmad. La jidala wal mira'a fiddin. Salah satu kaidah yang dipegang Ahlussunnah, tidak boleh debat kusir di dalam masalah agama. Ya silakan satu lagi mungkin jamaah ada pertanyaan. Iya Pak. Betul, itu bisa juga terkena ain. Bisa juga terkena ain. Video misalkan demikian. Foto juga demikian. Ya makanya seminim mungkin. Sebagian orang kan setiap momentum selfie. Kemudian selfie itu diposting. Apalagi dia pembuat konten gitu Pak ya. Nah itu salah satu hal negatif, mungkin saja peluang dia terkena ain itu lebih besar. Tidak pasti kena ain, tapi peluang dia terkena ain itu besar. Maka harus hati-hati. Agak riskan juga memang. Kan konten bisa yang lain tanpa menampilkan wajah. Ya, Ustadz juga kalau ceramah kelihatan begini, wah bahaya juga. Makanya ada sebagian ulama yang dia tidak divideokan, walaupun saat ini kebanyakan fatwa dominannya membolehkan dan tidak masalah. Ya, begitu Pak. Jadi foto dan video juga bisa menjadi wasilah terkena ain. Terkena ain. Iya, jadi ain itu pun tidak bisa didefinisikan di dunia medis, hanya disebutkan dengan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan. Apa nama penyakitnya dok? Oh ini namanya gangguan kesehatan, begitu. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat tadi di dalam masalah waswasah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian juga di dalam masalah dosa emosi atau marah dan dosa zina. Semoga Allah SWT melindungi kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.